Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Wulandari dengan NPM 234111088. Saya dari kelas manajemen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Baris dan deret. Baris adalah suatu susunan bilangan dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun disebut suku. Perubahan di antara suku berurutan ditentukan oleh ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan memberi sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk suatu deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari suatu suku ke suku berikutnya. Barisan dan deret banyak digunakan dalam hal-hal menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Barisan dalam usaha bisnis. Penerapan barisan bagi dunia baris yang lebih sesuai dalam barisan aritmatika. Karena apabila diukur dengan barisan geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya dalam arti segera memenuhinya. Penerapan ekonomi di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan, penat atau relevans diterapkan untuk menganalisasinya. 1. Model perkembangan usaha. Model perkembangan usaha jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisasi perkembangan variabel tersebut. Yang kedua, model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besar pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Selanjutnya yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk menerapkan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam penaksiran jumlah. Nah, penjumlahan penduduk sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pada deret ukur rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk, P sama dengan P1 plus R T-1, di mana PT jumlah penduduk pada periode T, PI jumlah penduduk pada awal periode, R pertumbuhan penduduk atau persen, T selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Contoh soalnya, di kota A pada tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 2.000 jiwa, 2 juta jiwa, dan menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Diketahui PT 2 juta, R 2% atau 0,2, T
PT 2004 dikurang 2000 sama dengan 4. Jawabannya PT PI 1 plus R T min 1 P4 sama dengan 2 juta. 1 plus 0,2 dikali 3 P4 2 juta. 1,02 dikali 3 PT 2 juta 1,06. 1,06 itu dari 1,02 dikali 3. Nah, selanjutnya sama dengan hasilnya PT 4 2 juta 120.